kami dari kelompok 2 kelas reguler A Fakultas Hukum Universitas Islam Gorontalo. Jadi di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan materi kami terkait dengan hukum dan etika profesi kedokteran. Dosen pengampu Bapak Yudit SHMA. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulun Saputra Habibi, NIM H118061, tempat tanggal lahir Gorontalo 24 Februari tahun 2000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofan Hadina Jarau, NIM H11809, tempat tanggal lahir Suwawa 17 Juni 1999. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripandi Panto, NIM H11806, tempat tanggal lahir Gorontalo 20 April 199. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian hukum dan kode etik kedokteran. Jadi sebelum kita spesifik membahas terkait dengan bagaimana itu hukum dan kode etik kedokteran, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum dan apa yang dimaksud dengan kode etik kedokteran. Jadi di sini saya punya definisi terkait hukum, definisi hukum. Jadi hukum itu merupakan kaidah atau norma yang dimana mengatur tingkah laku masyarakat, yang dimana ketika masyarakat itu melanggarnya itu terdapat sanksi berupa dalam bidang pidana, perdata maupun administrasi negara. Ini di sini ada pengertian hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama terkait definisi hukum menurut Prof. Dr. Mokhtar Kusumaja, bahwa hukum itu adalah keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur terkait dengan pergaulan masyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi sebagai lembaga proses untuk mewujudkan kaidah tersebut. Itu menurut definisi hukum menurut Prof. Dr. Mokhtar Kusumaja. Yang berikutnya dia definisi hukum menurut Utrecht. Menurut Utrecht, hukum itu adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur terkait dengan tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Ketika dilanggar, maka akan menimbulkan ketika yang melanggar itu akan mendapatkan sanksi. Yang berikutnya dia menurut definisi hukum menurut Prof. Dr. Pankan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa di mana tujuannya untuk melindungi kepentingan manusia di dalam suatu negara. Yang berikutnya dia etika kedokteran. Etik berasal dari kata Yunani ethos yang berarti dia yang baik, yang layak. Ini merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku masyarakat yang dimaksud dengan pekerjaan profesi, yakni dia berhubungan dengan bagaimana tingkah laku dari seorang dokter terkait dengan pekerjaan dokter gigi, dokter umum dan lain-lain. Etika profesi kedokteran merupakan prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh para dokter di dalam hubungannya dengan pasien, teman sewajatnya dan masyarakat umum. Yang berikutnya dia terkait dengan perbedaan hukum dan etik. Yang poin pertama dia perbedaan terkait dengan hukum dan etik. Itu kalau hukum itu dia berlaku secara universal atau yang bersifat umum. Karena acuan dasar pada hukum yang bersifat maksudnya dari poin pertama ini, hukum berlaku umum maksudnya adalah hukum tidak berpacu pada pada kitab undang-undang hukum pidana, perdata maupun tata negara. Dia juga berpacu pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 di dalam pasal 7 ayat 1 dan sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni di dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang kini telah direvisi. Di situ ada dari deretan hierarki peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketetapan MPR atau TAP MPR, Perpu, peraturan pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah,
peraturan Perda provinsi maupun Perda kabupaten. Sedangkan perbedaan di poin pertama terkait dengan etik itu berlaku di lingkungan profesi. Jadi kode etik dari kedokteran itu berlaku terkait dengan tingkah laku dari dalam bentuk pelayanan yang baik di dalam lingkungan profesi kedokteran. Yang kedua, poin kedua terkait dengan perbedaan hukum dan etik, itu hukum itu disusun oleh badan pemerintahan, sedangkan etik itu disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Yang berikutnya dia terkait hukum di poin ketiga, hukum tercantum secara rinci di dalam kitab undang-undang dan lembaran atau berita negara. Sedangkan etik itu tidak seluruhnya tertulis atau dalam bentuk lisan dan lain sebagainya. Yang poin keempat, dia sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan. Sedangkan etik itu adalah sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntutan. Dan poin yang terakhir dia terkait dengan perbedaan hukum dan etik. Yang poin terakhir ini poin 5, kalau pelanggaran hukum itu diselesaikan melalui jalur pengadilan, sedangkan etik di poin kelima, dia pelanggaran etik itu diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Kedokteran atau yang disingkat dengan MKEK yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat dengan IDI, dan kalau perlu diteruskan kepada Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran atau P3EK yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan atau Depkes. Berikutnya dia landasan etik kedokteran. Yang pertama dia Sumpah Hipporates 460 sampai 377. Yang kedua terkait dengan Deklarasi Geneva tahun 1948. Yang ketiga International Code of Medical Ethics tahun 1949. Yang keempat dia terkait dengan Lafal Sumpah Dokter Indonesia pada tahun 1961, Kode Etik Indonesia pada tahun 1983, dan yang terakhir dia pernyataan Deklarasi Indonesia Ikatan Indonesia Seluruh Dunia atau disebut dengan World Medical Association atau yang disingkat dengan WMA. Landasan hukum kesehatan dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 99A-3-3-1982 tentang sistem kesehatan nasional. Untuk selanjutnya hal ini dipertegas di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 terkait dengan kesehatan. Yang berikutnya dia Kode Etik Kedokteran itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan secara umum itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Terima kasih. Oke, baiklah, selanjutnya materi yang saya akan bawakan adalah tentang hak dan kewajiban antara dokter atau tenaga kesehatan dan pasien. Ya, baiklah, menurut Van der Becker 205.226 mengemukakan adanya 9 alasan tentang perlunya pengaturan hukum yang mengatur hubungan antara pasien dan dokter. Yang pertama, adanya kebutuhan pada keahlian keilmuan medis. Yang kedua, kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, hasil guna dari kesehatan itu sendiri. Yang keempat, pengendalian biaya. Yang kelima, ketertiban masyarakat. Yang keenam, perlindungan hukum pasien. Yang ketujuh, perlindungan hukum pengemban profesi kesehatan. Yang ke-8, perlindungan hukum pihak ketiga. Yang ke-9, perlindungan hukum untuk kepentingan umum. Yang secara umum sudah pada masuk pada hak daripada pasien. Yang pertama adalah hak pasien atas perawatan, yaitu menerima perawatan dari tenaga medis apapun. Yang kedua, hak untuk menolak cara perawatan tertentu, misalnya apabila cara perawatannya menyinggung ataupun sedikit agak menyeleweng dari profesional atau tindakan operasional kerja dari dokter sendiri. Yang ketiga, hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien, hak atas informasi yang jelas serta transparansi dari informasi itu sendiri. Yang berikutnya, hak untuk menolak perawatan tanpa izin. Yang berikutnya, hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman maksudnya adalah tidak ada diskriminasi atau intimidasi maupun secara fisik maupun psikis daripada
pasien itu sendiri. Yang berikutnya hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan. Yang berikutnya hak atas 24 a day visitor right. Yang berikutnya hak pasien untuk menggugat atau menuntut jika dalam proses transaksi terapeutik terdapat malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun dokter. Yang berikutnya hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga medis maupun ahlinya. Yang berikutnya kewajiban pasien yang harus dipenuhi dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah kewajiban memberikan informasi, yaitu wajib memberikan informasi apa saja mengenai yang dikeluhkan oleh pasien itu sendiri. Yang berikutnya kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Yang berikutnya kewajiban untuk berterus terang apabila kedepannya timbul masalah dalam hubungan dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Yang berikutnya kewajiban memberikan imbalan jasa. Yang berikutnya kewajiban memberikan ganti rugi apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan. Berikutnya adalah perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu bagi dokter sendiri adalah hak untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakan bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik. Yang kedua, hak atas imbalan jasa atau honorium terhadap pelayanan kesehatan yang diberikannya kepada pasien itu sendiri. Yang berikutnya, hak atas itikat baik dari pasien maupun keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik. Yang berikutnya, hak membela diri terhadap tuntutan dan gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya. Yang berikutnya, hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dari pasien atas keluarganya. Yang berikutnya adalah kewajiban daripada dokter, yaitu melaksanakan tindakan medis yang sesuai dengan profesi atau dengan standar operasional dokter itu sendiri. Yang paling penting adalah tidak membuka informasi-informasi apapun yang diberikan oleh pasien kepada dokter, yang kemudian itu dokter menyebarluaskannya. Ya, hanya itu materi yang bisa sampaikan mengenai hak dan kewajiban antara pasien dan dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah hukum kesehatan menurut anggaran dasar Penghimpunan Hukum Kesehatan Indonesia atau disebut Perhuki. Perhuki adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini yang menyangkut dan kewajiban baik dan perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan penerapannya. Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat, berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien, atau setidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien. Oleh karena dengan alasan yang demikian, wajarlah apabila apa yang dilakukan oleh dokter itu layak untuk mendapatkan perlindungan. Hukum batas-batas tertentu sampai batas tindakan yang diperbolehkan menurut hukum, karena merupakan hal yang penting baik bagi dokter itu sendiri maupun bagi pasien, para aparat penegak hukum. Dasar hukum etika kedokteran. Kode etik kedokteran diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan secara umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, itulah hasil pemaparan dan penjelasan materi kami terkait dengan hukum dan etika profesi kedokteran. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tiada gading taretak, tiada bunga mawar tak berduri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.